Itu adalah pemusnahan total. Serangkaian serangan dahsyat yang telah melumpuhkan rezim Iran dan telah membuka jalan bagi perang yang akan membuat Amerika Serikat melenyapkan setiap peluang Iran untuk menjadi pemain geopolitik utama di Timur Tengah. Presiden Al-Sarrafus, Donald Trump, bahkan terkejut dengan cepatnya rezim Iran runtuh setelah Talatos As meraih kemenangan tercepat dalam sejarah militer modern. Hanya butuh waktu 12 jam dan sekarang Iran berada di ambang kehancuran total. Amerika Serikat dan Israel meluncurkan dua operasi bersamaan dengan tujuan sama, menggulingkan rezim diktator Iran. Operasi Epic Fury dan Roaring Lion digabungkan untuk menyerang Iran dengan kekuatan udara besar dalam beberapa jam, membuat rezim yang sudah lemah hancur, sambil menghancurkan titik-titik militer kunci yang bisa membuat Iran membalas cukup kuat hingga ala Aswaras dan Israel berpikir dua kali. Angkanya benar-benar mencengangkan. Pasukan gabungan Amerika Serikat Israel melakukan 900 serangan terhadap Iran hanya dalam 12 jam dalam kampanye Shock and Awe yang telah mengguncang seluruh negeri hingga ke akar-akarnya. Kami akan menjelaskan bagaimana Amerika Serikat melakukan 12 jam kehancuran dalam beberapa menit, serta tujuan kerja sama Amerika Serikat dan Israel. Selama operasi, pasukan gabungan menghancurkan pertahanan udara Iran, melemahkan kemampuan balasannya, dan merusak sistem komando dan kendali Iran, membuat negara itu kini hanya bayangan kekuatan militernya dulu. Ledakan pertama di Teheran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.30 waktu musim panas Australia bagian timur, menurut laporan Sydney Morning Herald. Waktu standar Iran sekitar 7,5 jam di belakang waktu laporan itu, jadi Amerika Serikat menyerang Iran sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Sekitar 1 jam setelah ledakan pertama, Presiden Al-Salas Donald Trump mengumumkan dimulainya operasi tempur besar-besaran di Iran. Selanjutnya, selama 11 jam Amerika Serikat dan Israel menggempur pertahanan, kepemimpinan, dan titik militer utama Iran. Menurut laporan KP Army tentang operasi Amerika Serikat Israel, 12 jam kehancuran di Iran, terutama berpusat di kota terpenting, Teheran. Di Teheranlah sebagian besar kepemimpinan komando rezim terkonsentrasi, kata Capiami. Dan di atas pusat populasi itu, kita juga bisa melihat tanda pasti bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai dominasi udara yang dibutuhkan untuk menyingkirkan rezim penguasa Iran dari kekuasaan selamanya. Ruang udara di atas Teheran hampir seluruhnya gelap, mirip dengan wilayah Ukraina dan Rusia yang melarang penerbangan akibat kekuatan militer besar di ruang udara mereka. Iran International pada 28 Februari membagikan peta yang jelas menunjukkan lalu lintas udara sipil sepenuhnya menghindari Iran. Pesawat-pesawat yang mungkin terbang di atas negara itu hanya 24 jam sebelumnya. Sekarang dialihkan untuk menghindari Iran bersama dengan titik-titik panas utama lainnya seperti Irak, Kuwait, dan Suriah yang menjadi target balasan Iran sekaligus lokasi dari mana Amerika Serikat melancarkan serangannya. Oh, dan satu hal lagi, dalam 12 jam kehancuran, Amerika Serikat juga menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pria yang memimpin Iran menjadi kekuatan militer dan nuklir dihormati, itu kini telah tiada selamanya, bersama ratusan atau bahkan ribuan pengikut dan pemimpin Israel. Kami akan membahas artinya dan mengapa itu menjadi dasar untuk apa yang terjadi selanjutnya di video ini. Sekarang, kita lanjut ke dua pertanyaan kunci. Bagaimana Amerika Serikat bisa melakukan penghancuran selama 12 jam itu, dan apa peran Amerika dan Israel dalam setengah hari terburuk dalam sejarah rezim brutal Iran? Kita mulai dengan caranya. Singkatnya, Amerika Serikat memakai daya tembak yang luar biasa untuk menghancurkan Iran sebelum Iran bertindak dalam perang ini. Kita bisa menghabiskan berjam-jam membahas setiap aspek dari apa yang dilakukan Amerika Serikat, tapi sebagai gantinya, kita akan fokus pada beberapa senjata terberat, dimulai dengan rudal Tomahawk yang diluncurkan Amerika Serikat dalam jumlah besar dari kapal perangnya. Lebih dari 20 kapal perang Amerika, termasuk kapal perusak dan kapal selam
yang telah ditempatkan di wilayah tersebut selama beberapa bulan terakhir menembakkan puluhan rudal Tomahawk ke target menurut Capiami. Beberapa rekaman menakjubkan telah muncul dari serangan Tomahawk ini, termasuk video yang diambil dari darat yang menunjukkan rudal Amerika melaju sangat dekat dengan permukaan tanah saat mereka melesat menuju target yang akan mereka hancurkan. Salah satu video memperlihatkan 21 rudal jelajah terbang menuju target satu persatu. Semuanya tampak jelas dari darat dan terekam dalam video berdurasi lebih dari setengah menit. Beberapa serangan dilaporkan terjadi di lokasi-lokasi strategis, di mana semua sistem pertahanan udara Iran yang sebagian besar terdiri dari sistem yang dibeli dari Rusia dan Tiongkok, serta beberapa yang dibuat di Iran, gagal menghentikannya. Disitulah penerbangan Tomahawk pada ketinggian rendah berperan. Namun, semakin rendah rudal terbang mendekati tanah, semakin sulit bagi sistem pertahanan udara dan radar mereka untuk mendeteksi rudal tersebut. Ada kekhawatiran Asialatas menghabiskan lebih banyak stok Tomahawk yang sudah terbatas selama 12 jam operasi Epic Fury. Namun, seperti dicatat Business Insider, perusahaan RTX yang memproduksi rudal itu sudah berupaya meningkatkan produksi jadi 1.000 unit per tahun. Dan setelah serangan awal ini, kemungkinan besar Asialas telah membuka peluang untuk melakukan serangan dengan presisi lebih tinggi menggunakan rudal dan amunisi lain. Namun, Tomahawk tetap memainkan peran penting dalam 12 jam pertama. Hal yang sama berlaku untuk jet tempur Asialas dari kapal induk dan pangkalan militernya di wilayah itu. Capi Army melaporkan bahwa sebagian besar serangan awal selama 12 jam terhadap pertahanan Iran dilakukan oleh F-35 dan FA-18E Super Hornet yang lepas landas dari kapal induk tempat AS ditempatkan di wilayah Teluk Persia. Serangan mereka menghantam platform drone Iran dan sejumlah lokasi peluncuran rudal balistik, kata Capi Army. CNN menambahkan bahwa F-16 dan F-22 juga terlihat beraksi dalam beberapa hari setelah 12 jam awal penghancuran oleh Amerika. Begitu juga dengan pesawat serang bermesin ganda A-10. Jet Amerika juga menargetkan fasilitas Angkatan Laut Iran yang terbatas. Operasi Epic Fury menyebabkan Iran kehilangan beberapa aset utama angkatan lautnya, menurut laporan Presiden Trump. Saya baru diberitahu kami telah menghancurkan dan menenggelamkan 9 kapal angkatan laut Iran, termasuk beberapa yang besar dan penting. Kami akan mengejar sisanya. Mereka juga akan segera berada di dasar laut, ujar Trump. Dia menambahkan serangan besar Amerika juga menghancurkan markas angkatan laut Iran, lalu dengan sarkasme berkata, angkatan laut mereka berjalan sangat baik. Militani melaporkan bahwa citra satelit telah mengonfirmasi tenggelamnya 3 kapal perang Iran, termasuk 1 fregat ringan dan 2 korvet. Tampaknya 3 kapal lainnya, termasuk 2 kapal patroli dan 1 kapal bantu, juga telah dihancurkan. Ini hal terakhir yang diinginkan Iran saat angkatan lautnya lemah. Global Firepower menyebut Iran sejak awal hanya punya 7 fregat dan 3 korvet. Meskipun Iran masih memiliki 25 kapal selamnya, setidaknya sejauh yang kita tahu sampai sekarang, kehilangan kapal perang apapun membatasi kekuatan angkatan laut yang mungkin coba digunakan Iran di Selat Hormuz. Mari kita perlambat sebentar, seperti yang diharapkan rezim Iran dari Amerika Serikat pada 28 Februari. Dalam 12 jam penghancuran oleh Amerika, Khomeini sudah tersingkir dan masih akan ada perkembangan terkait hal ini. Rudal Tomahawk AS menghancurkan titik militer penting di Iran dan jet tempurnya menyerang target utama, termasuk beberapa kapal milik Iran yang dianggap ancaman bagi dominasi Angkatan Laut Amerika. Berkat Amerika Serikat, Iran kehilangan kapal perang pertamanya sejak 1980-an dan kemungkinan akan ada lagi yang menyusul. Tapi masih ada lagi, bahkan jauh lebih banyak. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa lagi yang dilakukan Amerika Serikat dalam serangan kilat 12 jamnya inilah, The Military Show. Ada banyak konten serupa. Berlanggananlah jika Anda merasa konten kami bermanfaat. Kembali ke serangan 12 jam Amerika terhadap Iran, rezim Iran tak hanya perlu khawatir soal Tomahawk di lini misil.
Selain apapun yang diluncurkan jet tempur Asalas berupa misil dan bom ke Iran, Asalas juga menggunakan misil ATACMS miliknya. Menurut majalah Military Watch, rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat ASAMS atau CENTCOM mengungkapkan bahwa misil ATACMSS yang ditembakkan dari peluncur HIMARS juga menargetkan Iran. AS tampaknya memakai misil ini untuk menyerang radar dan lokasi peluncuran misil balistik Iran, sehingga semakin melemahkan pertahanan udara negara itu dan kemampuan membalas terhadap asal. Majalah Military Watch melaporkan rekaman yang diduga menampilkan misil ATACMS menghancurkan peluncur misil balistik jarak menengah dan sistem pertahanan udara Bafar 373 Iran. Misil-misil ini harus diluncurkan dari darat, seperti yang terlihat dalam rekaman, dan AS-an harus menempatkan peluncurnya cukup dekat dengan perbatasan Iran. Mengingat jangkauan maksimum ATACMS hanya 300 km atau sekitar 186,4 mil. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa AS menggunakan pangkalan militernya di Irak atau Turki untuk melancarkan serangan kilat 12 jam. Kita belum tahu pasti karena AS belum memastikan asal serangan ATACMS-nya. Namun, itu adalah pilihan yang paling mungkin. Dan jawabannya sebenarnya tidak mengubah fakta bahwa Iran harus menghadapi rudal-rudal kuat tersebut yang menghantam wilayahnya bersama dengan Tomahawk dan semua hal lain yang dilepaskan oleh Asalas dan Israel sebagai bagian dari serangan mereka terhadap 900 target dalam 12 jam. Dengan semua kekuatan senjata ini, mudah melupakan senjata lain yang digunakan Ayasan saat serangan awal ke Iran, Lukas. Drone serang satu arah ini digunakan oleh Satuan Tugas Scorpion Strike yang dibentuk ASTA di Timur Tengah menjelang akhir tahun 2025. Operasi Epic Fury menandai pertama kalinya satuan tugas ini dikerahkan dalam skala sebesar ini, sekaligus pertama kalinya drone kamikaze Lukas digunakan. CNN menyebut drone Amerika ini merupakan salinan Shahed 136 buatan Iran, dan CENTCOM tampaknya membenarkan dalam pernyataannya. Drone berbiaya rendah ini yang dimodelkan berdasarkan drone Shahed buatan Iran kini memberikan pembalasan buatan Amerika, demikian deklarasi CENTCOM. Iran akhirnya merasakan akibat tindakannya sendiri, sekaligus harus menerima kekuatan Amerika yang dahsyat pada 28 Februari. Apa yang kita saksikan selama 12 jam Epic Fury Amerika adalah, secara sederhana, kumpulan kekuatan udara Alas yang paling mengesankan yang dipraktikkan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti kata CENTCOM, operasi Epic Fury melibatkan konsentrasi kekuatan militer Amerika terbesar di kawasan ini dalam satu generasi. Tak ada yang bisa menyangkal itu. Sebentar lagi kita bahas dampaknya bagi Iran dan rezimnya. Namun, sebaiknya kita bahas lebih detail bagaimana operasi Epic Fury dan operasi Singa Mengaum bekerja sama melumpuhkan Iran hanya dalam 12 jam. Bagaimanapun juga, meskipun Amerika Serikat dan Israel tampaknya memiliki tujuan yang sama untuk menjatuhkan rezim lama Iran, masing-masing negara mengambil peran yang berbeda selama tahap awal konflik. Dan bisa dikatakan peran Israel justru mungkin lebih merugikan Iran dan kemampuannya untuk melawan dalam perang baru ini. Menurut Institute for the Study of War atau ISW, Amerika Serikat dan Israel bekerja sama dalam strategi yang bisa diringkas sebagai hancurkan dan lumpuhkan pimpinan. Serangan udara Amerika fokus ke target militer seperti kapal perang dan lokasi peluncuran rudal balistik, sedangkan Israel menargetkan pemimpin Iran. ISW menyatakan Khamenei kemungkinan tewas akibat serangan Israel dalam serangan kilat 12 jam tersebut. Pemimpin Iran lain yang diklaim disingkirkan pasukan pertahanan Israel adalah Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, dan Mayor Jenderal Mohammad Pakpur dari Garda Revolusi Islam, IRGC. Kerugian besar lain bagi Iran adalah Menteri Pertahanannya Aziz Nazir Zadeh. Semua tewas dalam 12 jam pertama perang dan mereka bukan satu-satunya. Iran International menambahkan bahwa kantor berita ISNA melaporkan ribuan anggota IRGC tewas atau terluka
akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap pusat-pusat militer Iran. Angka tersebut tampaknya belum dikonfirmasi, dan Iran International mencatat bahwa ISNA hanyalah sumber semi-resmi. Data dari Al Jazeera menunjukkan setidaknya 555 warga Iran tewas akibat serangan udara sejauh ini. Data itu dari Bulan Sabit Merah Iran, namun belum pasti apakah mencakup hanya warga sipil atau seluruh korban dari Iran, termasuk pemimpin negara. Jadi masih ada kebingungan mengenai seberapa besar sebenarnya jumlah kematian yang terjadi di rezim Iran akibat serangan selama 12 jam tersebut. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan, rezim tersebut sedang berada di posisi yang goyah. Dan saat Amerika Serikat dan Israel melanjutkan serangan awal mereka, seperti yang sudah dilakukan Amerika Serikat dengan mengerahkan pembom siluman B-2 Spirit ke fasilitas rudal bawah tanah Iran, posisi rezim itu akan semakin runtuh. Ini adalah kekuatan udara berlapis dan tersinkronisasi pada puncaknya, kata Max Afterburner dalam rangkumannya sendiri tentang akhir dari perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Untuk inilah militer Amerika Serikat dirancang, melakukan pendekatan tersinkronisasi untuk melumpuhkan pertahanan udara terintegrasi dan memungkinkan serangan kepimpinan musuh. Sekali lagi, inilah strategi yang disorot oleh IS-Baju. Amerika menghancurkan titik-titik militer dan Israel fokus pada pimpinan Iran, semuanya dalam rentang waktu 12 jam yang membuat apa yang kita lihat di awal perang antara Amerika Serikat dan Iran mungkin menjadi pertunjukan kekuatan militer paling mengesankan yang pernah terlihat dalam sejarah peperangan modern. Semua ini sudah terjadi dan sangat menghancurkan Iran. Pertanyaan besar dan terakhir yang harus kita ajukan adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Trump sudah memberikan kita petunjuk dalam pidato 8 menit yang dia sampaikan hanya 1 jam setelah dimulainya serangan kilat Amerika selama 12 jam terhadap Iran. Tujuan kami, melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman langsung dari rezim Iran. Aksinya langsung mengancam Amerika Serikat, pasukan, pangkalan luar negeri, dan sekutu kami di dunia, ujar Trump. Singkatnya, runtuhnya rezim penguasa Iran secara total tampaknya ada dalam agenda Amerika Serikat dan Israel. Dan jika memang demikian, maka keduanya telah membuat awal yang sangat baik. Khamenei sudah mati. Jika laporan tentang kerugian Garda Revolusi Islam benar, banyak anggota rezim dan militer Iran yang mungkin bisa memimpin semacam kampanye melawan Amerika Serikat telah mengikuti Khamenei ke liang kubur. Citra satelit yang menunjukkan hancurnya rumah kepemimpinan Khamenei jadi kemenangan propaganda besar bagi Amerika Serikat karena bisa menyebarluaskan gambar-gambar itu. Ini menunjukkan kekuatan angkatan udara Amerika dan Israel, serta kehebatan intelijen mereka yang mampu menyerang target dengan cepat sebelum Khamenei dan komplotannya melarikan diri. Propaganda seperti itu juga dapat memicu apa yang diharapkan Asindarsan sebagai fase perang berikutnya dengan Iran, yaitu pemberontakan rakyat Iran terhadap sisa-sisa rezim. Tentara KAPI menduga Trump menyatakan akan menggulingkan rezim Iran untuk memberitahu rakyat Iran yang memprotes rezim tersebut pada bulan-bulan menjelang operasi Epic Fury bahwa AS akan mendukung mereka. Jika mereka memberontak di lapangan, Amerika Serikat mungkin sedang mengatakan bahwa mereka akan menggunakan serangan udaranya untuk menghancurkan respons apapun yang coba dibentuk oleh sisa rezim Iran dengan lebih banyak serangan udara. Ini seperti kasus mewariskan tongkat estafet dalam arti tertentu, dan kematian Khamenei di awal perang mungkin telah meletakkan dasar bagi pemberontakan yang didorong oleh kekuatan rakyat. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Politico, pemberontakan semacam itu harus mampu mengatasi lapisan-lapisan mekanisme represif yang telah dibangun Iran selama beberapa dekade terakhir, yang sebagian besar tidak akan hilang hanya karena Khamenei sudah tiada. Garda Revolusi Islam masih sangat aktif, bahkan dengan kehilangan begitu banyak anggotanya, dan secara historis sangat sulit untuk menyingkirkan rezim yang keyakinannya sangat fanatik seperti yang memimpin Iran. Namun, rakyat Iran kini sangat menginginkan perubahan. Mungkin mereka akan mengikuti seruan Amerika Serikat dan berhasil di mana pendahulunya gagal, kata Politico. Satu hal yang bisa kita katakan dengan kepastian, hampir 100% adalah bahwa
dukungan Amerika Serikat tidak akan sampai menurunkan pasukan di Iran. Senator Partai Republik Tom Cotton sudah menjelaskan hal itu dalam sebuah wawancara di mana dia mengatakan Presiden tidak punya rencana untuk mengirim pasukan darat dalam skala besar ke dalam wilayah Iran. Cotton mengatakan, kampanye udara dan laut yang berkepanjangan lebih mungkin terjadi setelah keberhasilan besar serangan awal terhadap rezim. Amerika Serikat berharap pasukan darat yang dibutuhkan berasal dari rakyat Iran yang tertindas dan telah lama menyerukan perubahan rezim. Faktor lain yang perlu dikhawatirkan rezim Iran adalah negara-negara lain. The Times of India sudah melaporkan bahwa mungkin ada semacam kerjasama diam-diam antara Israel dan Arab Saudi dalam persiapan serangan awal selama 12 jam berturut-turut. Kerjasama itu bisa makin terbuka selama perang, sebab Arab Saudi punya alasan kuat ingin menyingkirkan rezim Iran yang tak terduga dan berambisi jadi kekuatan di Timur Tengah. Inggris juga telah mengumumkan keterlibatan terbatas dalam konflik ini, meskipun saat ini hanya sebatas menawarkan Amerika Serikat penggunaan pangkalan Inggris setelah sebelumnya menolak. Namun, ada konsensus yang lebih luas di sebagian besar negara Teluk, bahwa perang ini bukanlah urusan mereka, seperti yang dilaporkan Al Jazeera. Meski begitu, Iran membalas serangan ala Salas dan Israel dengan meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Namun sekarang, situasi rezim Iran tampak buruk. Pemimpinnya telah meninggal. Sebagian besar pertahanan udaranya hancur, sebagian besar garda revolusi Islam telah dihancurkan, dan seluruh rezim sedang berada dalam kekacauan. Perang mungkin belum usai, namun dalam 12 jam Asyalas, dan Israel telah menciptakan situasi di mana Iran bisa kalah sangat cepat, menjadi keajaiban operasi militer modern. Kehancuran total telah menimpa para pemimpin Iran. Menariknya, jatuhnya rezim Iran bisa berdampak buruk pada pemimpin lain yang berada ribuan mil jauhnya. Di suatu tempat di Rusia, Vladimir Putin gemetar membayangkan seperti apa dunia tanpa Iran yang bersahabat dengan Rusia bagi rezimnya sendiri. Kenapa? Temukan jawabannya di video kami yang membahas nasib Putin jika pemimpin Iran jatuh. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show, karena kami membahas perkembangan terbaru dalam operasi Epic Fury. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.